wis adus. Bukan itu pertanyaannya. Semestinya kita melatih diri untuk pertanyaan pun kita bawa persoalan ibadah itu menjadi prioritas. Begitu salam masuk rumah absen, sudah sholat, sudah sholat, sudah sholat, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah baca Quran, sudah baca Quran, sudah zikir pagi, sudah zikir sore. Baru setelah itu pertanyaan tentang makan, silakan. Kegelisahan ini pun akhirnya sampai kepada seseorang ketika jelang ajal. Itu yang mikirnya ini batak, mengkhawatirkan anak-anaknya cilik-cilik. Yang dia khawatirkan mata guru namin badi. Nanti kalian makan apa kalau saya sudah meninggal? Lucu. Dia sudah tahu sebelumnya makan nasi tidak ditekoki. Padahal kegelisahan para nabi dulu, dan itu mestinya kegelisahan kita. Pertanyaannya adalah mata guru namin badi. Kalian nanti akan mengibadahi siapa? Kalian nanti masih menjaga sholat atau tidak? Kalian nanti masih menjadi ahli sedekah atau tidak? Kalian nanti masih menjadi ahli Quran atau tidak? Kalian nanti masih menjadi ahli zikir atau tidak? Kalian nanti akan menjadi orang-orang yang menyantuni fakir, miskin, dan yatim serta duafa atau tidak? Kegelisahan ini mestinya. Ketika kita salah menempatkan prioritas di dalam obsesi kita dan orientasi kita, maka kita akan melangkah itu pun melencengnya jauh. Kalau seseorang sungguh-sungguh beribadah, Allah sudah jamin itu rezekinya. Juga Allah jamin makanan. Terus bukan berarti kemudian pikiran kita sepulang dari majelis ini kemudian nekat. Ya wis, bener dong Pak Ustaz. Aku kok balik sesuk Mekah aja. Toko rata bukan, sholat, ngaji terus, pikir terus. Bukan begitu maksudnya. Karena Rasulullah dibalik status dan prestasi beliau orang paling bertakwa, beliau juga masih bekerja. Tapi pekerjaan dan ikhtiar mencari rezeki itu bukan sebuah orientasi hidup sebagaimana kebanyakan orang menjadikan itu sebagai orientasi hidup. Orientasinya itu untuk ibadah. Andai kata dibutuhkan hari ini sebuah rumah, apa kepentingannya rumah? Agar bisa beribadah lebih banyak lagi. Karena dia sudah punya istri, sudah punya anak, butuh sebuah rumah, dibutuhkan sebuah rumah. Selama ini masih ngontrak, maka dia butuh itu. Maka rumah ini akan menopang ibadah. Andai kata dia membutuhkan kendaraan, membutuhkan mobil, membutuhkan yang lebih besar dari itu, dia sudah tahu misi dari mendapatkan itu dalam rangka untuk menguatkan ibadahnya tadi. Sehingga sekiranya ia membutuhkan urusan-urusan rezeki dan urusan-urusan makan, ia masukkan di dalam daftar ibadah, bukan dibalik. Ibadah itu dimasukkan dalam daftar rezekinya. Ibadah itu dimasukkan dalam daftar nyari rezeki. Mestinya mencari rezeki dimasukkan dalam daftar ibadahnya sehingga tercakup semuanya. Sehingga kalau seseorang itu sehari membutuhkan berapa ribu, dia masukkan daftar itu di dalam doa. Sebagaimana seorang teman yang menasihati teman duduk pesawat, beliau disahkan, Mas ngerti tak
pengusaha, entrepreneur, dan banyak yang mencoba untuk usaha itu gagal. Sebabnya tahu kan? Karena saya ingin menimba informasi, harus menjawab tidak. Nah, tahu dia diam. Dukun, jenengan ngertos? Oh iya. Itu karena mereka sering ikut seminar-seminar dan training-training. Ini bukan mematahkan panjenengan yang sering ikut seminar loh ya, cerita beliau. Kemudian pulang, dia dipermainkan oleh pikirannya. Berarti sebulan harus punya mimpi, punya 1 miliar. Bisa penghasilan 100 juta, 10 juta. Sementara action dia itu tidak sesuai dengan 1 M. Ngomong dodolannya tahu, mimpinya 1 M. Itu jauh banget. Mesake mas. Hanya menurut jenengan tersebut Pak. Simpel. Kalau saya butuhnya hari ini 30.000, ya hari itu saya minta sama Allah 30.000. Habis tahajud, ya Allah hari ini 30.000. Habis duha, ya Allah hari ini 30.000. Kalau perlu di dalam sedekahnya sudah saya, ya Allah 30.000. Kalau saya menyeleksi karyawan pun juga simpel. Jenengan butuhnya sedinten-dinten 30.000 Pak, 30.000 ya. Berarti panjenengan harus bantu saya. Kalau tahajud minta segitu, habis sholat duha, dan harus sholat duha mintanya juga segitu. Pekerjaan jenengan harus kira-kira itu pantas dinilai 30.000. Paham mas Pak kerja? Nah kok orang tenanan, tinggal ditanyakan, ini pantas orang ketirkannya 30.000. Iya juga. Karena orang ya silahkan berubah. Kalau kemudian dengan 30.000 sehari itu kurang, ya tinggal naikkan aja plafonnya. Ya Allah, kira 40. Besoknya nanti hilang lagi, bulan selanjutnya kurang lagi. Bahwa yang diinginkan itu adalah 100.000 per hari. Ya silakan sebutkan di situ. Itu lebih simpel, lebih sederhana. 100.000 sehari berarti sebulan sama dengan 3 juta. Iya, modal kayaknya. Iya, tapi kan pikirnya lebih pendek. Lebih pendek. Pintar ya, pengusaha sukses dalam jual beli kain. Jadi tugas utamanya yang Allah desain dari penciptaan awal itu adalah liya'budun. Aku tidak ingin hambaku sibuk nyari rezeki, karena rezekinya sudah aku jamin dan akulah yang membagi rezeki tadi. Aku tidak ingin hambaku sibuk ngurusi makanan, karena makanannya sudah aku jamin. Kalau persoalan makan, sekiranya manusia itu benar-benar tawakal kepada Allah sebagaimana dalam hadis, haqqa tawakkul, betul-betul tawakal kepada Allah, betul-betul Allah akan memberikan rezeki kepadanya seperti seekor burung keluar dari rumah dalam kondisi kosong perutnya, pulang dalam kondisi kenyang. Persoalannya manusia kan tidak puas seperti burung. Burung itu kan tidak pernah bawa kresek. Pernah lihat burung bawa kresek? Yang dimakan, makan sudah, pulang buntel pun enggak, berkat pun enggak kan? Betul-betul kan? Keluar dari sana itu sudah enggak. Lah nek kita urusannya ini nggo tas, nggo karung, nggo tompo. Umpama tidak menemukan beras terus ada yang nawari, karena hari itu tidak ada yang dimasak, pun jenengan mendek kalau ada singkong dan hutan kebun. Kira-kira yang diambil 2 potong atau 1 kresek, opo sak karung, opo rong tompo. Iso go sak kon. Rumah. Ya karena serangan manusia
manusia itu tangannya. Wala tasma'u ma nahyakum. Jangan kamu mengumpulkan sesuatu yang tidak kalian makan. Yang kedua, wala tabnuna ma la taskunun. Janganlah kalian membangun apa yang tidak kalian huni. Mengajarkan kita agar membuat rumah yang fungsional, membuat rumah yang tidak boros, membuat rumah yang tidak ada fungsinya, membuat rumah yang fungsinya saja. Kan sudah mulai merambah pikiran banyak orang. Beli rumah di perumahan A, beli rumah lagi di perumahan B, beli rumah lagi di perumahan C. Ditinggali yo tidak, dikontrakkan yo tidak, disedekahkan pemakaian juga tidak. Nganggur, tahu-tahu kayunya dimakan ayam, alasannya investasi. Rasulullah melarang. Atau mau bangun pengennya itu lantai 2, lantai 3, bahkan lantai 4, atau megah makro. Ternyata dia cuma sepasang suami istri, anak nurani duit. Rasanya boleh sopo. Pamannya 5, anaknya 2. Nganggur. Walaupun juga harus dihitung. Setidak-tidaknya membangun rumah yang itu memenuhi standar syar'i. 1, ada kamar untuk bapak ibu. 2, ada kamar untuk anak laki-laki. 3, ada kamar untuk anak perempuan. Membayangin tipe 21 orang masuk ini. Ini kan ideal. Kalau masih memungkinkan ada kamar untuk tamu. Nanti papa, ya, rumah kalau apa, gede juga. Ya kalau tidak mungkin kamarnya 4, ya kamarnya 3. Kamar 3 ya tidak mungkin, kamarnya 2. Mungkin jangan dikasih sekat. Anak laki-laki lancarnya tingkat 3, anak yang lanang 3. Anak perempuan hanya sendiri tanggal 2. Karena ketika anak-anak kita sudah mulai usia 7 tahun, ada pesan Rasulullah dalam dunia pendidikan anak yang harus ditegakkan di rumah masing-masing. 1, harus sudah mulai sholat 5 waktu. 2, harus sudah mulai disuruh puasa Ramadan. 3, harus sudah mulai dipisahkan tidurnya, pisah dari bapak dan ibunya, pisah dari saudara perempuannya, karena sudah mulai kenal Allah. Sudah mulai berarti kan proses, dan itu hanya dikasih 3 tahun untuk melatihnya. Begitu 10 tahun total. 10 tahun anak belum sholat 5 waktu, boleh dipukul. Tentunya pukulan yang tidak menyakitkan. Juga bukan pukulan yang mematikan. Pukulan tarbiyah yang berkali-kali kita ingatkan. Cukup di betisnya, sandalnya yang kecil, plek,